pagi Ibu dan teman-teman. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Di sini kami akan melakukan wawancara mengenai CU Tridara Harja untuk keperluan sebagai tugas ujian akhir semester, Bu. Mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini nama saya Dewi Mustiroh. Itu di sini di bidang pemberdayaan kebetulan. Jadi saya di sini mengampu di Jogja Wedi. Nah kebetulan kan kita ada 3 TP, Jogja, Wedi sama Bawen. Kalau di Bawen ada Mas Doni. Kalau saya di sini tuh saya. Baik. Mungkin di dalam nanti bisa sama Pak Sarwanto itu sebagai kepala kantor kita juga ada. Baik, di sini kami akan memulai wawancara. Saya Dia Septiana Tias, biasa dipanggil Dia, ingin bertanya mengenai visi dan misi apa saja yang ada di CU Tridara Harja ini, Bu. Kalau untuk visi misinya kan kita meningkatkan kualitas hidup anggota ya, itu melalui pemberdayaan, karena kita kan bukan hanya simpan pinjam, tapi kita basicnya di pemberdayaan sama di pendidikan. Nah, karena untuk mengubah untuk mengubah pola pikir juga kan kita butuh pendidikan juga. Nah dari situ kita untuk ada pendidikannya nanti tentang CU itu apa dari kami, terus ada FL itu nanti diajarin anggota itu diajarin gimana cara kalian mengelola keuangan gitu, dan juga ada pendidikan wirausaha gitu, ada 3 pendidikan. Terus kita kan emang sistem dari itu tadi, maksudnya tuh selain simpan pinjam tapi kita ada di situ. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, Bu, bagaimana perkembangan koperasi CU Tridara Harja dari awal sampai saat ini? Untuk pengembangan sendiri ya isinya cukup bagus ya, apalagi dengan keadaan COVID ini. Sebenarnya kalau di lembaga keuangan lain mungkin bisa collab ya, justru kalau di kami itu malah semakin meningkat. Jadi tetap nggak ada masalah gitu ya, apalagi di Wedi, khususnya di Wedi ini kan kebanyakan anggota itu kan petani, peternak gitu kan. Jadi untuk dampak sendiri itu kayak mereka tuh kayak nggak ada gitu, kayak nggak kena gitu kan, karena tetap jalan. Justru malah tabungan di sini pun semakin meningkat gitu. Semakin ini, apalagi kan kalau di kami kan memang kegiatannya kan dari rapat terus kayak pendidikan gitu. Nah dengan meminimkan pengeluaran itu kan, jadi untuk rapat dan lain-lain kan kita online, terus pendidikan pun sama kita online. Jadi malah justru isanya dari segi ininya semakin bertambah lah, jadi nggak masalah untuk dari keadaan yang sekarang gitu ya gitu. Baik Bu, di sini saya ingin bertanya untuk pertanyaan lanjutan. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Robertus Ardian Yogi Pamungkas. Saya ingin bertanya, apa saja kewajiban anggota dari koperasi CU Tridara Harja ini? Ya, yang pertama itu kewajiban kan kita ada simpanan wajib. Simpanan wajib itu 10.000 dalam 1 bulan. Nah, selain simpanan wajib kan kita ada kewajiban yaitu pinjam. Itu juga itu sebenarnya suatu kewajiban ya gitu buat anggota tersebut. Karena apa kan kita kekuatannya dari pinjam itu, dari peminjam. Nah, karena setiap bulan itu kan kita ngasih balas jasa simpanan ke mereka. Jadi kan dana dari mana untuk kita ngasih balas jasa selain dari pinjaman anggota yang ada gitu kan. Toh dari segi pinjaman sendiri kan kita juga ada pembagian SAU nanti di saat akhir tahun, ada SAU simpanan juga ada SAU pinjaman. Nah kewajiban yang lain juga tuh ada untuk istilahnya kayak mencari anggota gitu ya, itu kan bukan hanya kewajiban di kami sebagai staf gitu kan. Kalau staf itu kan istilahnya hanya kita yang membantu cara mengelola keuangan, tapi kan untuk keanggotaan itu istilahnya itu suatu kewajiban kita bersama untuk pengembangan di CU kami. Nah mungkin seperti itulah jawabannya. Saya izin bertanya lagi Bu, persyaratan apa yang diterapkan jika akan ada anggota baru yang bergabung? Persyaratannya itu yang pasti itu kan ada biaya administrasi gitu ya, itu kan ada. Kalau misalnya cicilan itu kan kalau ada simpanan pokok ini harusnya 500.000. Nah itu kan bisa dicicil di 265 untuk meringankan anggota juga kan. Seharusnya itu kan khusus yang anggota yang biasa itu
di atas 17 tahun, tapi ada juga anggota yang misalnya masih anak-anak, itu kan dibiayakan 195 kan ada dana gedung, itu nggak dibiayakan untuk anak-anak. Terus santunan pendidikan, itu kan anak-anak belum waktunya, jadi kita nggak ada biaya pendidikan, itu yang kewajiban itu. Terus di samping itu kan kita untuk kayak tadi pendidikan, itu kan untuk anggota itu wajib untuk ikut. Kalau mereka tidak tahu visi misi dari CU sendiri kan kita nggak bisa, yang maksudnya tuh karena memang kita harus menerapkan di pendidikan itu biar paham apa sih CU kami, bedanya CU sama bank itu apa, bedanya CU sama koperasi lain itu apa gitu. Nah itu yang wajib diikuti untuk anggota yang baru. Sebelumnya perkenalkan Bu, saya Natasha. Di sini saya akan bertanya, manfaat tambahan apa yang didapat dengan bergabung menjadi anggota Koperasi CU Krida Raharja ini? Untuk manfaat bergabung di kami itu sebenarnya kalau di kami kan kita kan untuk kedepannya kan harus istilahnya untuk mempersiapkan diri, misalnya kan kita ada santunan duka itu tadi saat kita masuk pertama kan ada santunan duka 40.000. Nah itu untuk apa? Nah di saat ada anggota yang meninggal, sebenarnya kita meninggal itu kita ada santunan duka itu 5 juta. Itu biasanya kalau kita perlengkapan besok kita beli ini kayak peti dan lain-lain gitu kan kita sudah mempersiapkan diri. Nah itu kan ada santunan di kami segitu. Terus kita juga kan untuk simpanan sendiri kan ada asuransinya. Nah asuransi itu kan kayak simpanan pokok, simpanan wajib, itu kan diasuransikan, jadi kayak kembali 2 kali lipat itu. Nah dari segi pinjaman pun kita ada pemutihan pinjaman, biasanya sampai 150 juta itu kita putihkan. Jadi kan sambil kita ada anggota nih udah pinjam gitu kan, kalau kita ada apa-apa kan kita biasanya udah nggak membebani ahli waris ya. Sebenarnya saya punya anak, jangan sampai anak saya itu dibebani akan hutang yang ada di sini. Justru kalau bisa itu kita ngasih simpanan yang ada di sini kan itu masa misalnya ninggalinnya seperti itu lah mungkin ya. Misalnya itu yang manfaat lain. Di samping itu kita kan ya itu tadi pendidikan itu tadi kan kita mengubah pola pikir anggota seseorang itu kan nggak yang mudah ya. Tapi kalau kita ada pendidikan terus menerus dan dipahami gimana sih kita harus mengubah hidup kita gitu kan, itu kan kita ajarin gimana caranya. Tapi ya semua kan tergantung dari anggotanya ada kemauan atau tidak gitu. Bedanya gitu. Jadi itu yang biasanya manfaat di kami. Baik Bu, pertanyaan lanjutan dari saya. Apakah Koperasi CU Krida Raharja ini memiliki strategi untuk menarik calon anggota koperasi baru? Kalau selama ini dari kami sendiri yang kita terapkan itu strateginya itu dari segi pelayanan kami. Sebenarnya kita nggak perlu mencari, orang itu akan datang sendiri kalau kita itu memberikan pelayanan yang lebih ke mereka. Contohnya saya tuh ngasih pelayanan ke anggota yang ada. Dengan kita apa yang menjadi kebutuhan mereka, kita bisa memenuhi dan mereka puas dengan pelayanan kami. Secara otomatis anggota itu akan memperkenalkan ke teman-temannya. Nah dari situlah dari situ itu kan otomatis anggota akan datang. Oh di sini loh pelayanan di CUKR itu bagus, pelayanan juga isinya enak. Nah itu kan kita harus bisa menerapkan sendiri, maksudnya itu untuk menarik anggota tuh apa yang bisa kita berikan ke mereka gitu. Kalau kita nggak bisa memberikan ke mereka yang seharusnya mereka butuhkan, kita juga susah gitu kan. Itu justru akan pergi, ini nggak enak nih, ini otomatis kan dari mulut ke mulut sih ya, pasti. Ya di samping itu juga kita ngadain sering sosialisasi, kalau ada acara ibu-ibu juga itu kita juga melakukan akan hal itu gitu kan. Ini kan hal baik, setidaknya kita sampaikan di masyarakat sekitar. Ada yang minat, dia syukur, tidak pun setidaknya kita sudah menyampaikan ke mereka. Seperti itu strategi kami. Jadi tidak memaksa untuk anggota itu gabung ke kami. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Stefanus Ivan Duyantoro. Saya izin bertanya, hambatan apa saja yang sering dialami oleh Koperasi CU Krida Raharja ini, terutama di masa pandemi ini Bu? Kalau untuk kami hambatan sendiri itu sebenarnya dari segi peminjam ya. Itu juga menjadi hambatan di kami karena orang kadang lebih menabung kalau untuk pinjam sendiri. Karena apa kan mereka untuk kredit beredar lah ya pastinya, itu kita masih agak kewalahan di sini karena saya mau pinjam mau buat apa ya tuh bisa ngangsur atau tidak ya. Nah jadi lebih pasnya kalau saya sih di situ mungkin gitu sih untuk hambatannya, karena dengan masa pandemi memang kebanyakan mereka tuh menabung gitu. Jadi takutnya
kalau kita tidak bisa, kita pinjam tapi untuk setorannya nanti gimana, nah itu kan juga akan menjadi hambatan di kami gitu. Tadi hambatan ya, hambatan di kami ya. Terus juga kalau kami dari segi kalau kurang pendidikan juga kan anggota itu kurang paham. Nah di situ kalau nggak ikut pendidikan kan akan ada ya itu tadi, maksudnya tuh untuk pemahaman ke mereka gimana sih, padahal sih sebenarnya nggak masalah untuk pinjaman, kadang mereka kan bisa menabung meskipun sedikit, contohnya 100.000 bisa untuk dibagikan ke beberapa tempat. Nah misalnya kalau mereka benar-benar merasa memiliki ini CU kita loh gitu, meskipun dalam kondisi pandemi mereka kan bisa pinjam tapi ditabungkan gitu kan 100.000 dengan angsuran 100.000 mereka bisa nyicil juga bisa, kan kita ada jangka panjang itu juga bisa untuk masuk di cicilan gitu. Mereka bisa nabung 100.000 tapi untuk pinjam mereka kadang ya itu pikirannya duh nanti jadi takutnya jadi beban gitu kan, padahal mereka juga ya itu tadi kemampuan bisa 100.000 tapi kita untuk mengubah pola pikir mereka tuh kadang untuk ini loh, ini tuh CU ini kita bersama gitu kan. Nah di situ takutnya di situ yang agak kesusahan gitu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Koperasi CU Krida Rahardia ini mengatasi hambatan yang dialami tersebut? Kalau untuk mengatasi hambatan gimana Mas? Hambatan apa ini? Yang tadi. Oh yang tadi. Ya mungkin kita harus ada kayak kunjungan ya, yang pasti kita kan ada juga anggota itu yang tidak aktif tuh otomatis ada gitu kan. Kadang karena jarak juga jauh gitu kan. Terus mereka juga tidak, ya meskipun data itu ada di kami tuh ada, tapi dengan terbatasnya kita kan cuman ada yang keliling sendiri kan cuman 3 orang, sedangkan di sini istilahnya nasabahnya kan udah 1.100 lebih ya kurang lebihnya. Itu kan juga cukup kewalahan gitu kan. Belum yang nanganin yang istilahnya anggota yang pinjam untuk kita ngambilin. Terus kita juga dari segi anggota yang tidak aktif itu kan kita kunjungan. Mungkin kita maksimal kunjungan aja kalau dalam sehari itu paling kita hanya bisa mengunjungi itu 5-6 anggota ya, karena memang lumayan juga jaraknya juga ya, itu lumayan. Nah terus untuk memahami mereka untuk kadang ya itu tadi nabung, padahal kita nabung itu cuma 30.000 dalam 1 bulan, itu tadi simpanan wajib kan cuma 10.000, nah tabungan lain kan minimal kita 5.000. Nah mereka kadang aduh kok kurang 30.000 kok ada pesan lagi gimana gitu kan, kadang nggak enak atau nanggung gitu kan, padahal mereka ada kewajiban yaitu simpanan wajib itu tadi. Terus ada juga kan istilahnya kalau mau WA ke kami juga mungkin mereka pakai wah nggak enak gitu kan, karena ada harap nitip kok kurus segitu gitu, karena itu paling kita kunjungan ke mereka untuk misalnya agar bisa aktif lagi lah, istilahnya untuk aktif pinjam, untuk aktif misalnya dari simpanan itu tadi gitu. Di situ kunjungan ke rumah-rumah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung. Saya akan bertanya, apakah jika ada anggota yang baru masuk itu boleh langsung mengajukan pinjaman? Kalau mengajukan itu kita paling enggak itu sebulan ya, kita itu aja sebulan itu kita harus tahu istilahnya kan pinjam itu memang kita kan sifatnya kayak membantu mereka, tapi kita juga jangan sampai kita dalam pinjaman itu membuat istilahnya susah dari dia sendiri gitu, anggota sendiri. Jadi di saat pinjam kan otomatis kita menanyakan itu kebutuhan buat apa, mendesak atau tidak, emang untuk istilahnya pinjaman itu mau digunain untuk apa, apakah untuk pengembangan usaha atau apa gitu. Itu kita paling nggak bisa langsung pinjam, paling nunggu 1 bulan untuk kita mencari tahu orang itu seperti apa. Jadi kita nggak bisa untuk langsung pinjam, jadi kita mencari informasi dulu, toh juga itu anggota itu dari mana, siapa yang bawa gitu kan, itu juga ada. Nanti kan di saat form pengajuan itu kan ada yang istilahnya menjamin karena yang anggota itu dibawa sama anggota kami, ini permasalahan seperti ini. Nah kita otomatis memang itu butuh dan harus dibantu, kita bisa gitu, maksudnya dengan kriteria anggota itu baik ya gitu. Jangan sampai kita biasanya kan ada juga kalau kita kan pilih-pilih ya untuk masuk di kami, bukan gimana-gimana, takutnya apa dari segi kriteria terus masih bagus atau enggak, karena jangan sampai pinjaman itu nanti lalai jadi KL gitu kan, jadi permasalahan juga di kami. Jadi kita juga pilih-pilih, itu nggak bisa langsung pinjam, jadi tetap kita ada istilahnya cari tahu dulu lah orang itu termasuk mau pinjam itu gunanya itu apa, jadi gitu. Lalu pertanyaan terakhir dari kami, tadi kan Ibu menjelaskan di awal tentang pendidikan ya. Kalau setelah menjadi anggota koperasi berarti kan ada pendidikan ya Bu? Iya.
Itu sistem pendidikannya itu seperti apa ya Bu? Kalau untuk sekarang kan masih online ya, masih online. Jadi ada juga kalau di Wedi ini kita offline. Jadi kan ada misalnya yang nggak punya HP Android itu kan juga ada gitu, karena kita juga melayani untuk datang ke kantor gitu kan, pendidikan itu tadi ya kayak pendidikan apa Diksar itu tadi. Jadi lebih enak sih kalau di Wedi sendiri ini lebih enak mereka datang ke sini. Dan juga ada kan yang pendidikan FL tadi kan, FL itu otomatis kita kan melatih cara gimana mengolah keuangan gitu kan, itu lebih enak kan kita praktek juga. Jadi kita kumpul juga di sini. Terus untuk pendidikan wirausaha itu kan itu besok tanggal 12 itu kita ada pendidikan wirausaha juga, tapi pendidikan apa buat pakan fermentasi itu juga besok kita akan melakukan itu. Besok minggu juga ada pendidikan itu buat empek-empek. Jadi besok kalau mau kunjungan juga bisa itu di Jogja tapi ya, kalau di Wedi sendiri ini besok tanggal 12 Desember itu untuk pembuatan pupuk fermentasi. Jadi kan memang pendidikan itu penting ya buat anggota, karena untuk memahami misalnya CU di kami itu kan memang harus ikut pendidikan gitu kan, karena itu mereka berkembang juga dari pendidikan itu, mereka bisa hasilnya mengubah pola pikir mereka itu dari pendidikan yang dasar itu, untuk mereka bisa nabung itu juga dari pendidikan. Nah nanti akan timbul saya pengen usaha nih, nah itu dari ada pendidikan wirausaha tadi. Jadi memang pendidikan itu penting di kami, jadi memang harus, itu sifatnya wajib jadi malahan untuk pendidikan sendiri. Baik Bu, sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya. Telah meluangkan waktu untuk kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.